Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Adha dengan NIM 2503113353. Sekali ini saya akan membawakan materi dari mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Pak Hairul STMT. Adalah materi kedua dengan judul Orientasi pada Perubahan. Nah, jadi hakikat perubahan di dalam kehidupan. Yang pertama adalah hukum alam. Tidak ada yang tetap di dunia ini kecuali perubahan itu sendiri. Lalu dari perspektif ilmuwan, Albert Einstein menyatakan bahwa ketidakpastian adalah bagian dari kenyataan atau uncertainty is a part of reality. Lalu kehadiran perubahan. Baik disukai atau tidak, disadari atau tidak, perubahan adalah bagian yang tak terpisahkan dari keseharian kita. Lalu mengapa kita sering takut untuk berubah? Nah, ada beberapa poin. Yang pertama itu adalah alergi perubahan. Banyak orang yang menganggap perubahan sebagai momok yang menakutkan dan harus dihindari. Lalu faktor penghambatnya, ketakutan kehilangan posisi, pamor, kenyamanan, atau merasa tersaingi oleh kehadiran orang baru, atau ingin tetap di zona nyaman. Lalu hambatan birokrasi, merasa pengawasan akan lebih ketat dan prosedur menjadi lebih rumit dengan adanya sistem yang baru. Lalu pentingnya transformasi diri atau perubahan diri. Nah, poin-poinnya adalah dunia itu bergeser, jadi saat dunia telah berubah, kita pun harus selayaknya ikut berubah jika ingin lebih berhasil dalam hidup ini. Lalu eksplorisasi kemampuan. Lakukanlah hal baru, bangun kebiasaan baik yang baru, dan perlakukan diri dengan cara yang baru. Lalu peningkatan kapasitas. Asahlah terus kemampuan agar memperoleh pengalaman yang berbeda. Lalu yang terakhir adalah tanda bahaya. Merasa puas dengan apa yang ada sekarang menandakan kita tidak ingin berubah. Itulah tanda yang tidak baik ataupun tanda bahayanya. Nah, lalu membedah siklus perubahan atau the change cycle. Yang pertama adalah fase akhir. Tahap di mana munculnya perasaan menyangkal, marah, shock, takut, dan frustasi. Lalu yang kedua itu adalah zona chaos. Titik terendah yang penuh kebingungan, stres, namun menjadi masa mendekat, menjauh, dan dalam eksplorasi. Lalu ada yang ketiga adalah fase awal yang baru. Kebangkitan kreativitas, mulai menerima, muncul rasa skeptis yang sehat, hingga akhirnya antusias dan semangat kembali. Lalu mindset kunci utama untuk berubah. Nah, yang pertama adalah transformasi pola pikir. Perubahan mindset adalah hal utama bagi wirausahawan, yaitu beralih dari pola pikir non-entrepreneur ke entrepreneur. Lalu ada produktif dan konsumtif. Entrepreneur berfokus pada hasil produksi, bukan sekedar konsumsi. Lalu ada pemanfaatan sumber daya, mengutamakan resource utilization atau pemanfaatan daripada resource disposal atau pembuangan. Nah, selanjutnya evaluasi tugas mandiri yang diberikan oleh Bapak Hairul dari saya sendiri ini adalah hasil punya saya. Instruksinya kan adalah membuat daftar aset sebanyak-banyaknya dan nilai apakah aset tersebut produktif ataupun konsumtif. Nah, di sini aset saya adalah laptop. Saya akan mengelompokkan itu sebagai aset produktif karena itu untuk kuliah dan bekerja atau mengerjakan tugas. Lalu ada smartphone ataupun handphone. Itu termasuk untuk produktif karena bisa digunakan untuk riset, mencari, searching, googling, membaca berita ataupun yang lain-lain dan bisa untuk digunakan untuk komunikasi, bisa membaca info-info dari WhatsApp ataupun Instagram gitu. Nah, lalu yang konsumtif atau untuk hobi saja itu ada koleksi jersey bola misalnya ataupun jersey yang lain-lain. Dan ada koleksi game, membeli game misalnya itu untuk kesenangan pribadi aja ataupun untuk hobi. Nah, lalu menghancurkan mental block. Hambatan persepsi. Beberapa faktor-faktor yang menjadi hambatan. Yang pertama adalah persepsi usia.
Jangan merasa terlalu tua ataupun terlalu muda. Contohnya ada Colonel Sanders yang memulai membuat KFC ataupun memulai KFC di usia 70 tahun. Lalu ada persepsi bakat. Bakat bukanlah segalanya. Brian si kaki satu memulai bisnis karena kondisi yang kepepet. Lalu persepsi modal. Tidak punya uang bukanlah hambatan. Onassis memulai bisnis kapal angkut dengan modal orang lain atau menggunakan uang orang lain. Nah, pilihan karir, wirausaha ataupun karyawan. Realitas ada kekurangan dan kelebihan sendiri. Realitas karyawan seringkali menghadapi kerja berat, loyalitas harga mati, dan risiko sanksi ataupun mutasi. Karena kita bekerja di bawah tekanan orang lain. Lalu pilihan masa depan. Kita harus memilih antara memiliki surplus uang dan surplus waktu, ataupun terjebak dalam kondisi minus kedua-duanya. Visualisasi kebebasan. Imajinasikanlah kenikmatannya memiliki usaha sendiri di mana waktu kita tidak diatur oleh orang lain. Lalu ada langkah nyata untuk menuju perubahan besar. Yang pertama ada teknik afirmasi. Ucapkan, saya semakin sukses saat bangun pagi dalam kondisi tubuh rileks. Dan yang kedua ada pesan dari Stephen Covey, perubahan kecil dimulai dari perilaku, namun perubahan besar dan mendasar dimulai dari mengubah pola pikir atau mindset. Oke, jadi terima kasih. Inilah hasil presentasi saya untuk materi kedua. Terima kasih kepada penonton semua yang telah menonton, terima kasih, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.